Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari IP Security. IPsec merupakan sebuah protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Protokol ini menyediakan enkripsi, autentikasi, dan integritas data untuk memastikan kerahasiaan dan keaslian informasi yang dikirimkan antar perangkat. IPsec Transport Mode menyediakan enkripsi dan autentikasi untuk payload, data yang sebenarnya, dari paket IP. Dalam mode ini, hanya payload dari paket IP yang dienkripsi, sedangkan header IP tetap tidak terenkripsi. Ini berarti bahwa alamat IP sumber dan tujuan tetap terlihat di header IP, sementara data yang dikirim dienkripsi. Keuntungan IPsec Transport Mode seperti, data yang dikirim antara dua host dienkripsi, sehingga melindungi kerahasiaan dan integritas data. IPsec Transport Mode menyediakan mekanisme autentikasi yang memverifikasi identitas host yang berkomunikasi, mencegah serangan penggantian identitas atau spoofing. Dengan menggunakan fungsi hash, IPsec Transport Mode memastikan bahwa data tidak berubah dalam perjalanan antara dua host. Transport Mode dapat beroperasi melalui perangkat NAT, yang memungkinkan implementasi di lingkungan jaringan yang menggunakan NAT. Pada topologi ini, klien 1 dan klien 2 adalah NCTEM merupakan titik akhir jaringan dan juga titik konfigurasi IPsec. Dalam mode transportasi, IPsec melindungi apa yang disampaikan dari lapisan transportasi ke lapisan network. IPsec Tunnel Mode memungkinkan pembentukan sebuah tunnel aman antara dua gateway atau router, yang disebut juga sebagai endpoint IPsec. Dalam mode ini, seluruh paket IP, termasuk header dan payloadnya, dienkripsi, dan ditambahkan dengan header tambahan yang disebut dengan header IPsec. Keuntungan IPsec Tunnel Mode seperti, proteksi end-to-end adalah seluruh lalu lintas data antara dua jaringan dienkripsi dan dilindungi, bahkan saat melintasi jaringan publik seperti internet. Pengamanan jaringan adalah IPsec Tunnel Mode memungkinkan penyatuan jaringan yang terpisah secara geografis atau infrastruktur, menjaga keamanan lalu lintas data di antara keduanya. Autentikasi dan integritas adalah mekanisme autentikasi dan pengamanan integritas data diterapkan, memastikan bahwa lalu lintas yang melalui tunnel berasal dari sumber yang sah dan tidak dimanipulasi selama perjalanan. Kompatibilitas dengan berbagai protokol adalah IPsec Tunnel Mode kompatibel dengan berbagai protokol dan teknologi jaringan, membuatnya cocok untuk integrasi dalam berbagai lingkungan jaringan. Cara kerja IPsec Tunnel Mode seperti 1. Gateway atau router di kedua ujung tunnel melakukan pertukaran informasi untuk menegosiasikan parameter IPsec, termasuk algoritma enkripsi, autentikasi, dan kunci. 2. Setelah parameter disepakati, sebuah tunnel IPsec dibentuk antara kedua endpoint. Seluruh paket IP yang melewati tunnel dienkripsi dan ditambahkan dengan header IPsec. 3. Setiap paket IP yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya dienkripsi menggunakan algoritma yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian diteruskan melalui tunnel IPsec. 4. Ketika paket mencapai endpoint tujuan, header IPsec dihapus, dan paket IP didekripsi sebelum diteruskan ke jaringan lokal. Authentication Header atau AHA. AHA menyediakan mekanisme autentikasi untuk memverifikasi keaslian dan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan. Dengan menambahkan informasi autentikasi dan checksum pada paket data, AHA memastikan bahwa data tersebut tidak dimanipulasi selama proses transmisi. Encapsulating Security Payload atau ESP. ESP adalah salah satu komponen utama dari IPsec yang bertanggung jawab untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, ESP memastikan bahwa informasi yang dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi pesan di ESP menyediakan kerahasiaan, sedangkan di AHA tidak memberikan kerahasiaan. Jika kerahasiaan diperlukan, seseorang harus menggunakan ESP bukan AHA. Internet Key Exchange atau IKE adalah protokol yang digunakan untuk pertukaran kunci enkripsi dan pengelolaan keamanan dalam koneksi VPN. IKE memastikan bahwa kunci enkripsi yang digunakan dalam VPN aman dan terjamin, serta menyediakan metode autentikasi untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam pertukaran kunci. Fungsi IKE adalah 1. Pertukaran kunci. Salah satu fungsi utama IKE adalah melakukan pertukaran kunci enkripsi antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam koneksi VPN. Pertukaran kunci ini dilakukan dengan cara yang aman dan terenkripsi untuk mencegah intersepsi atau manipulasi oleh pihak yang tidak sah. 2.
Autentikasi, IKE menyediakan metode autentikasi untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam pertukaran kunci. Autentikasi ini dapat dilakukan menggunakan berbagai mekanisme, seperti sertifikat digital, kunci prakonfigurasi, atau metode autentikasi berbasis pengguna. 3. Negosiasi parameter keamanan, IKE memungkinkan pihak yang terlibat dalam koneksi VPN untuk melakukan negosiasi parameter keamanan, seperti algoritma enkripsi, algoritma hash, dan metode autentikasi yang akan digunakan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan keamanan koneksi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Cara kerja IKE seperti 1. Tahap pertama atau main mode. Dalam tahap pertama, pihak yang terlibat dalam koneksi VPN melakukan pertukaran informasi identitas dan parameter keamanan awal. Informasi ini digunakan untuk memulai proses negosiasi kunci enkripsi dan autentikasi. 2. Tahap kedua atau quick mode. Setelah pertukaran informasi awal, tahap kedua dimulai untuk melakukan pertukaran kunci sesungguhnya dan menetapkan koneksi VPN. Proses ini melibatkan pertukaran pesan-pesan yang mengandung kunci enkripsi, parameter keamanan, dan materi otorisasi. Keunggulan IKE adalah, IKE menawarkan tingkat keamanan yang tinggi melalui pertukaran kunci yang aman dan autentikasi yang kuat. IKE memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan parameter keamanan sesuai dengan kebutuhan mereka. IKE dapat bekerja dengan berbagai jenis perangkat dan platform VPN, sehingga memudahkan integrasi dengan infrastruktur yang ada. Keamanan dan privasi dalam koneksi internet menjadi sangat penting. Salah satu teknologi yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah Virtual Private Network atau VPN. 1. Jaringan pribadi seperti intranet adalah jaringan pribadi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk komunikasi internal. Hanya anggota organisasi yang memiliki akses ke intranet, sehingga informasi yang dikirimkan melalui intranet lebih aman dari akses pihak luar. Extranet adalah perluasan dari konsep intranet yang memungkinkan akses terbatas bagi pihak eksternal, seperti mitra bisnis atau supplier, untuk berkomunikasi dengan organisasi. Extranet memungkinkan kolaborasi yang lebih luas tanpa mengorbankan keamanan dan privasi informasi. 2. Pencapaian privasi seperti VPN memungkinkan pembentukan jaringan privat virtual di atas infrastruktur internet publik. Dengan VPN, data yang dikirimkan antara perangkat dikodekan, encrypted, sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Hybrid VPN menggabungkan keuntungan jaringan privat dengan fleksibilitas jaringan publik. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat memilih jalur koneksi yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka, baik itu melalui jaringan pribadi maupun internet publik. 3. Teknologi VPN seperti, salah satu teknologi inti dalam VPN adalah enkripsi data. Enkripsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat, sehingga melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Terdapat berbagai protokol yang digunakan dalam VPN, seperti OpenVPN, IPsec, dan L2TP, IPsec. Setiap protokol memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan protokol biasanya bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna. Konsep tunneling memungkinkan pengiriman data secara aman melalui infrastruktur internet publik. Data dikemas dalam paket-paket kecil yang disebut dengan tunnel, dan kemudian dikirimkan melalui jaringan VPN menuju tujuannya. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses internet dengan lebih aman dan privat, serta memanfaatkan keuntungan dari jaringan pribadi virtual untuk keperluan bisnis dan pribadi. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.